Assalamualaikum. Halo semuanya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan secara bersama-sama melakukan analisis data keuangan perusahaan mitra keluarga karya sehat dengan kode saham MIKA untuk data keuangan kuartal 2 tahun 2021. Teman-teman semuanya, perusahaan dengan kode saham MIKA ini atau mitra keluarga karya sehat di sini termasuk dalam subsektor kesehatan, khususnya bergerak dalam kegiatan pelayanan jasa rumah sakit. Kegiatan operasional grup perusahaan tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya di wilayah Jabodetabek, Surabaya, dan Tegal. Komposisi pemegang saham terbesar perusahaan sebagian besar dimiliki oleh PT Gria Insani Cakra Sadaya sebesar 61,86%, serta masyarakat sebesar 38,1%, sedangkan sisanya disimpan dalam bentuk saham treasury. Nah, sahabat semua, pada slide selanjutnya berikut ini kita bisa melihat ya teman-teman, pertumbuhan laba yang dihasilkan perusahaan tercatat dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Di sini perusahaan cenderung stabil untuk menghasilkan labanya. Pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan laba yang dihasilkan perseroan. Setelah itu pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan cenderung konsisten untuk mencetak laba kembali. Teman-teman semua, berdasarkan data laporan keuangan terbaru yang dipublikasikan Perseroan pada tahun 2021 kuartal 2 ini, tercatat kita bisa lihat ya teman-teman, dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini perusahaan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya ini cukup fantastis sekali ya sahabat semuanya. Di sini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 115%. Pertumbuhan laba yang dihasilkan perusahaan pada kuartal 2 2021 ini tercatat disebabkan oleh naiknya pendapatan bersih yang dihasilkan perseroan, baik itu dari pendapatan rawat inap ataupun rawat jalan. Nampaknya pandemi memberikan berkah bagi perseroan, sehingga perseroan mendulang pendapatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020 tahun lalu. Sehingga dapat kita estimasikan ya teman-teman semuanya, hingga pada kuartal 4 tahun 2021 nanti atau akhir tahun nanti diestimasikan laba per lembar saham atau earning per share perusahaan di sini sebesar Rp82 per lembar saham. Jika kita lihat ya teman-teman, dari EPS yang dihasilkan perseroan pada tahun 2012 hingga diestimasikan pada tahun 2021 nanti, maka dihasilkan tingkat pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan konsep CAGR diestimasikan sebesar 16%. Sahabat semuanya, pada slide selanjutnya ini kita juga bisa melihat ya untuk pergerakan dari aset yang dimiliki perusahaan atau perseroan dari kode saham MIKA. Di sini kita bisa lihat dari tahun 2012 hingga 2020, di sini perusahaan cenderung konsisten mengalami kenaikan aset dan diestimasikan pada tahun 2021 nanti aset yang akan dimiliki perseroan diestimasikan sebesar 8,09 triliun rupiah. Nah, sedangkan dari segi ekuitas di sini kita bisa lihat ya teman-teman semuanya cenderung bergerak juga konsisten naik dari tahun ke tahun dan diestimasikan pada kuartal 4 2021 nanti hingga 7,01 triliun rupiah. Nah, teman-teman, pada slide selanjutnya di sini kita bisa lihat ya untuk historis dari liabilitas perseroan. Tercatat dari tahun 2012 hingga tahun 2020. Kemarin di sini dari segi liabilitas perseroan di sini itu cenderung mengalami fluktuatif, namun cenderung konsisten mengalami kenaikan dan diestimasikan pada tahun 2021 akhir nanti di sini total liabilitas perseroan itu sebesar 1,08 triliun rupiah. Nah, teman-teman, jika dilihat data dari liabilitas beserta data dari ekuitas yang tadi ditampilkan, di sini cenderung kita bisa lihat ya teman-teman semuanya, total hutang yang dimiliki perseroan itu jauh berada di bawah dari total ekuitas yang dimiliki perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan ingin melakukan ekspansi usaha, cenderung di sini akan bergerak
positif dikarenakan di sini hutang yang dimiliki perseroan itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan tidak terbebani oleh beban bunga yang dihasilkan dari hutang yang digunakan perusahaan. Nah, teman-teman semuanya, pada slide selanjutnya di sini kita bisa lihat ya historis ringkasan data keuangan perseroan dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Pada posisi data kas dan setara kas yang dimiliki perseroan tercatat dari tahun 2012 hingga diestimasikan pada tahun 2021 ini cenderung stabil ya teman-teman semuanya, bergerak. Kas dan setara kas yang dimiliki perseroan itu di kisaran 700 hingga 900 miliar rupiah. Selanjutnya dari segi posisi earning per share atau laba per lembar saham perusahaan yang dihasilkan tercatat dari tahun 2012 hingga diestimasikan di tahun 2021 nanti di sini cenderung mengalami fluktuatif namun bergerak naik ya teman-teman semuanya. Sedangkan berdasarkan data dividen yang dibagikan perseroan kepada para pemegang saham tercatat juga cenderung mengalami kenaikan besaran nilai dividen ya teman-teman, baik itu dari tahun 2015 hingga diestimasikan di tahun 2021 kemarin. Nilai dividen yang dibagikan tersebut merupakan nilai laba yang sebagian laba pada tahun 2020 yang dihasilkan perseroan yang dibagikan kepada para pemegang saham pada tahun ini. Selanjutnya dari data harga saham dapat kita lihat cenderung mengalami konsisten bergerak naik, walaupun pada tahun 2017 dan 2018 sempat mengalami penurunan harga sahamnya. Di sini data sajikan pada 2015 ke atas disebabkan perseroan atau emiten di sini baru melakukan IPO atau penerbitan saham pada Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2015. Nah, teman-teman, dari rasio dividen yield yang merupakan proksi antara dividen terhadap harga saham pada tahun 2021 ini nilainya sebesar 1,31%, cenderung konsisten bergerak naik ya teman-teman dari tahun 2015 hingga tahun 2021 ini. Selanjutnya dari segi ROE yang dihasilkan perusahaan tercatat dari tahun 2012 dan diestimasikan di tahun 2021 ini bergeraknya cenderung fluktuatif. Untuk nilai ROE bergerak di kisaran 16 hingga 19%. Apabila dibandingkan nilai ROE-nya ini sebesar 16%, ini masih jauh berada di atas dari nilai tingkat imbal hasil baik itu deposito ataupun obligasi. Nah, teman-teman, selanjutnya pada rasio debt to equity ratio di sini kita bisa lihat ya tercatat dari tahun 2012 hingga diestimasikan di tahun 2021 ini untuk nilai dari debt to equity ratio perusahaan cenderung berada di bawah 1. Hal ini juga dapat kita lihat ya dari posisi hutang perseroan juga cenderung berada di bawah daripada nilai dari ekuitas perseroan selama tahun 2012 hingga tahun 2021. Nah, teman-teman, berdasarkan data tersebut dapat kita lihat ya di atas tadi berarti menunjukkan bahwa nilai hutang perusahaan di sini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai ekuitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa berarti perusahaan cenderung lebih konservatif terhadap hutang digunakan untuk kegiatan ekspansi usaha. Perusahaan lebih memilih pendanaan bersifat ekuitas untuk melakukan kegiatan ekspansi usaha jika dibandingkan dengan hutang, sehingga perusahaan tidak terbebani beban bunga yang cukup besar apabila keputusan pendanaan yang dipilih perseroan dengan menggunakan hutang. Nah, teman-teman, selanjutnya pada rasio price to earning ratio, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk rasio dari price to earning ratio di sini cenderung bergerak fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan. Apabila kita bandingkan price to earning ratio-nya dari tahun 2015 hingga tahun 2021 ini, cenderung bergerak di kisaran 36 hingga PE rasio 42 kali. Nah, teman-teman semuanya, jika kita lihat ya, berdasarkan masuk tergolong mahal ya teman-teman, untuk dari segi price to earning ratio perseroan.
Apabila PI rasio perseroan diasumsikan sebesar PI 15 kali, maka diasumsikan harga wajar saham perseroan berada pada kisaran Rp1.230 per lembar saham. Hingga terakhir video ini dibuat, harga saham perusahaan pada kisaran Rp2.290 hingga Rp2.400 per lembar saham. Margin of safety sebesar minus 86%. Nah, teman-teman, berdasarkan data sebelumnya, tadi telah kita analisis, diperoleh hasil bahwa harga wajar saham perusahaan Mika di sini berada di kisaran Rp1.230 per lembar saham. Nah, sedangkan harga saham terakhir perusahaan Mika di sini sebesar Rp2.290. Maka dapat kita lihat ya teman-teman, maka menunjukkan bahwa harga saham saat ini cenderung berada di atas dari nilai harga wajar atau nilai dari intrinsiknya. Maka dapat diasumsikan bahwa saham perusahaan Mika cenderung tergolong saham yang over value. Oke teman-teman semuanya, demikian video penjelasan dari update data keuangan perusahaan pada kuartal 2 tahun 2021 kali ini. Semoga video yang saya buat kali ini bisa memberikan wawasan buat teman-teman semuanya ya, khususnya dalam hal keuangan ataupun investasi. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa kembali ya pada video selanjutnya.